Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Esther dalam ibadah jarak jauh kita yang ketiga, 5 April 2020. Oke adik-adik, walaupun kita masih ibadah jarak jauh dan adik-adik dipandu melalui video ini, tetapi jangan sampai mengurangi makna ibadah sekolah minggu kita setiap hari Minggu. Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga pasti kangen, pasti rindu dengan sekolah minggu, ya kan? Sama dengan Kak Esther dan kakak-kakaknya yang lain. Oke, Kak Esther berharap kalian semuanya sehat, tidak kurang satu apapun, dan kalian tetap penuh dengan sukacita walaupun dikasih tugas yang banyak ya dari guru di sekolah ya. Tapi harus tetap semangat ya, belajar di rumah adik-adik ya. Jangan main game terus. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah jarak jauh kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, kita persiapkan dulu ya. Silakan disimak baik-baik. Ya, adik-adik, itu tadi yang harus kita persiapkan. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan masuk dalam ibadah kita. Kak Esther undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang malas. Kita mau memuji Tuhan dengan gerak dan lagu. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya, pasti sudah tahu juga dengan gerakannya. Lagu pertama kita untuk pagi hari ini, kita menyanyi lagu Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dimenangkan, Shalom. Terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, hidupku dibenarkan, Shalom, terima kasih Tuhan, Shalom, untuk keselamatan darimu. Nah, gitu dong semangatnya. Itu baru anak Tuhan. Oke adik-adik, jangan duduk dulu. Masih kita memuji Tuhan, masih berdiri ya. Lagu selanjutnya akan dipandu oleh Kak Talita. Nah, oke Kak. Tapi nih, sebelum kita mau puji nama Tuhan, Kakak mau dengar dulu suara dadanya. Coba, Laskar Kristus.
Wah, sekali lagi. Coba. Oscar Kristus. Tepuk Yesus. Yes. Yesus, yes. Oke Kak, sekarang kita mau bernyanyi lagu. Lagu apa coba? Kita mau nyanyi lagu Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Ya, bagaimana sikap berdoa? Masih ingat kan yang diajarin oleh kakak-kakak sekolah minggunya? Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Jangan ribut, jangan ganggu-ganggu kakak atau adiknya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dengan sehat dan segar pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Engkau berkati ya Tuhan, ibadah kami. Ya Tuhan, walaupun kami belum bisa bertemu dengan teman-teman, guru sekolah minggu, tapi kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang masih tetap berdiri, kita masih mau memuji Tuhan lagi ya. Lagunya adalah Ku daki gunung yang tinggi. Oke, ingatkan lagunya, pakai gaya sama mama papanya juga bisa, biar keren. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam
cintaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, semangat banget. Kak Esther dan kakak-kakak yang lain sangat senang sekali melihat gaya kalian. Luar biasa untuk memuji Tuhan. Lagi ya, satu buah lagu lagi. Tetap semangat menyanyikannya dengan gaya. Lagunya adalah Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus, Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wuh. Nah, sekarang tibalah saatnya kita untuk persembahan. Dan persembahan ini akan dipimpin oleh kakak, oleh kakak Helen. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipandu oleh Kak Helen. Nah, oke adik-adik, sebelumnya Kak Helen mau kasih tahu dulu. Persembahan kita masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu menggunakan amplop. Nah, silakan adik-adik siapkan amplopnya dulu masing-masing. Kalau sudah, nanti di sisi kanan atas amplop, adik-adik tulis tanggal hari ini, yaitu hari Minggu, tanggal 5 April tahun 2020. Oke? Kalau sudah adik-adik tulis, adik-adik taruh dulu amplopnya di meja atau di depan adik-adik. Nah, oke? Kalau sudah, kita mau doa dulu untuk persembahan kita. Ayo, sikap doa yang baik gimana? Kak Helen yakin adik-adik tahu gimana sikap doa yang baik. Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan juga kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah berdoa, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan lagu Kami Bawa Pujian ke dalam rumah Tuhan.
adik-adik, kita tadi sudah doa persembahan dan kita juga sudah persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Tapi, sebelum kita pisah kelas, kita mau dengar pengumuman dulu nih adik-adik. Kira-kira apa ya pengumumannya? Yuk, kita langsung dengar aja dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Terima kasih Kak Helen sudah memandu kita dalam persembahan syukur tadi. Semangat ya Kak Helen ya. Oke adik-adik, untuk pengumuman minggu ini masih tidak berbeda dari minggu lalu. Untuk pertama kalinya dalam Kak Esther melayani sekolah minggu, khususnya seksi pelayanan anak, perayaan Paskah kita lakukan di rumah masing-masing. Kegiatan-kegiatan seperti tahun lalu, ada drama, ada jalan salib, ada puji-pujian, ada tarian yang kita persembahkan untuk Tuhan di gereja tidak dapat kita lakukan pada tahun ini. Dari lubuk hati Kak Esther rasanya sedih sekali. Tapi Kak Esther tetap yakin dan percaya. Tuhan itu luar biasa dan Tuhan itu pasti punya maksud yang baik dari kejadian yang kita alami saat ini. Untuk kita semua, untuk semua orang yang ada di bumi ini. Setidaknya kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus tekun dalam berdoa dan terus dalam berpengharapan. Oke adik-adik, walaupun Paskah kita berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita juga yakin dan percaya Paskah tahun ini juga akan mempunyai makna yang lebih indah. Ya, kita akan memaknainya bersama orang-orang tercinta kita, bersama keluarga kita, bersama mama dan papa, bersama kakak dan adik. Jadi, jangan sampai kejadian ini mengurangi makna daripada Paskah itu sendiri. Tetapi yang lebih penting adalah arti daripada Paskah itu sendiri, ya adik-adik ya. Kita minggu depan akan mengingat kematian Tuhan Yesus Jumat Agung, bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Semuanya itu dia lakukan untuk menebus dosa umat manusia, termasuk adik-adik dan kakak. Itu yang sangat luar biasa. Dan bagaimana pada hari yang ketiga dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian. Ya adik-adik ya, sungguh luar biasa. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita sebagai umat manusia yang penuh dengan dosa. Dengan kematiannya kita boleh dibebaskan. Oke adik-adik, itu dulu pengumuman dari Kak Esther untuk minggu ini. Kak Esther berharap kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa sering cuci tangan, hindari dulu keramaian, ya adik-adik ya. Dan jangan lupa selalu dukung dengan doa, dalam doa adik-adik supaya wabah virus corona ini segera dimusnahkan dari muka bumi. Oke adik-adik, sekarang kita segera pisah kelas PAUD, kecil, tengah dan besar, juga kakak-kakak remaja. Dah. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Oke, kembali lagi dengan Kak Desta di sini ya. Nah, sekarang ibadah kita masih jarak jauh atau online. Nah, sekarang sebelum kita berdoa atau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu. Kita nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Nah, nanti ada liriknya nih ya. Adik-adik bisa ngikuti. Oke? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria.
Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, lama gak ketemu nih. Nah, tadi kan kita habis menyanyikan lagu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Maria. Maria ini tiba-tiba nangis adik-adik, kata dia. Nah, gimana kalau orang nangis adik-adik? Ibu guru melihat si Maria ini nangis dan langsung mendatanginya serta bertanya kepada Maria, Maria, kamu kenapa menangis? Terus Maria bilang, dompet merah saya hilang bu. Nah, biasanya kan adik-adik kalau di sekolah itu kan ada jam istirahat tuh. Biasanya kalau jam istirahat itu adik-adik kemana? Keluar kelas atau ke kantinnya kan? Nah, pada saat itu ibu guru meminta mereka untuk tetap di kelas. Dan ibu guru memeriksa tas mereka satu-satu. Nah, pada saat tas mereka diperiksa satu-satu, ternyata adik-adik dompet merahnya punya si Maria ada di tasnya Andi. Nah, terus si ibu ini mikir, wah Andi lagi. Ternyata adik-adik, Andi ini memang orang yang nakal, suka mencuri, suka memukul orang, suka jahilin orang. Nah, pada saat jam pulang sekolah, ibu guru meminta si Andi untuk tahan dulu, untuk tidak pulang, untuk meminta Andi untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, adik-adik punya nggak teman yang nakal? Dan juga adik-adik mau nggak berteman sama orang yang nakal? Kalau kakak sih nggak mau. Kalau pasti aku diganggu oleh orang nakal. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang dibenci oleh orang lain. Nah, tapi ada satu orang yang mengasihi dia. Nah, adik-adik penasaran nggak? Nah, kalau adik-adik penasaran, kita dengarkan cerita dari Kak Inga. Dadah. Adik-adik, hari ini Kak Inga akan bercerita tentang seorang bapak yang kaya raya di kota Yeriko yang mempunyai badan pendek. Namanya adalah Bapak Zakeus. Bapak Zakeus ini bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi adik-adik, Bapak Zakeus ini seringkali meminta uang bayaran lebih. Jadi yang harusnya dibayar 2.000, Bapak Zakeusnya minta bayaran 5.000 adik-adik. Karena itu banyak orang di kota Yeriko itu yang tidak suka kepada Bapak Zakeus ini. Jadi adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Semua orang di kota Yeriko ramai berbondong-bondong mendatangi Tuhan Yesus dan ingin melihat Tuhan Yesus. Bapak Zakeus juga penasaran seperti apa Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa melihatnya adik-adik karena badannya pendek. Lalu si Bapak Zakeus ini adik-adik mencari cara supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Lalu di pinggir jalan dia melihat ada sebuah pohon ara adik-adik. Dia langsung memanjat pohon ara itu untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, pas Tuhan Yesus lewat, melewati pohon ara itu, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Iya, dia melihat ke atas dan melihat Bapak Zakeus itu di atas pohon. Bapak Zakeusnya langsung kaget, langsung malu dia adik-adik. Karena Tuhan Yesus ternyata melihat dia di atas pohon itu. Tapi Tuhan Yesus malah bilang kalau dia akan menumpang di rumah Bapak Zakeus ini. Lalu adik-adik, Bapak Zakeusnya segera turun dari pohon ara dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya dengan sukacita adik-adik. Orang-orang di situ banyak yang bingung. Kenapa Tuhan Yesus mau bersama Bapak Zakeus yang berdosa itu, kata mereka. Dan setelah Bapak Zakeus ini bersama Tuhan Yesus, adik-adik, dia merasakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Dan akhirnya dia berkata bahwa dia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika dia sudah memaksa orang untuk membayar lebih, dia akan mengembalikan bayaran itu 4 kali lipat. Setelah itu adik-adik,
Tuhan Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti Dia menyelamatkan dan membenarkan Bapak Zekius ini, adik-adik." Itu dia cerita Kak Ingga hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan cerita dari Kak Ingga kan? Gimana? Seru nggak? Iya, seru adik-adik. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini, kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang ibadah sekolah minggu jarak jauh kami. Tolong kiranya firman Tuhan yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Ingga dapat berguna di kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga kiranya Engkau lekas memulihkan dunia dari wabah virus corona, agar kami dapat kembali bersekolah dan bersekolah minggu seperti biasanya. Doa ini tidak akan sempurna tanpa doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Adik-adik bisa mengucapkannya bersama-sama kakak. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, sampai sini dulu ya ibadah kelas kecil kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tetapi bebaskanlah